إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa izhara sya'airil Islam, dan berniat juga, nawaitu artinya berniat untuk izhar sya'airil Islam, menampakkan syiar-syiar Islam. Ini masih berkaitan lawan bab yang di atas. Niat orang nang mustami, orang nang mendengar ilmu di majelis ta'lim, atau niat orang nang belajar, atau niat orang nang mengunjungi tempat-tempat nang kebaikan, atau orang menghadiri tempat-tempat zikir. Dia berniat menampakkan syiar-syiar Islam, agar syiar Islam itu nampak di permukaan bumi. Itu termasuk niat yang diridai oleh Allah. Wa nasyral ilmi, dan niat menyebarkan ilmu. Wa niyata manawal waqif wal mawquf alaih, dan dia berniat sesuatu, yang meniatkan akan sesuatu di orang yang berwakaf dan yang diwakafkan atasnya. Ini kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang kebaikan, seperti majelis ta'lim, majelis zikir di situ. Majelis ta'lim itu kadang-kadang tempatnya kan diwakafkan orang. Ini wakaf untuk majelis ta'lim, ini wakaf untuk tempat zikir dan sebagainya. Wahtisaba hujjatin bi syuhudil Jumat, dan niat lagi menuntut pahala seperti berhaji pada menyaksikan Jumat. Misal kita ke masjid, orang ke masjid itu tujuan semata-mata untuk melaksanakan kewajiban, kan pahalanya seperti haji. Nah, jadi ini menghadiri itu di samping menjunjung tinggi perintah Allah, supaya dapat pahala seperti orang berhaji. Walaupun kadang berhaji, cuma pahalanya dapat. Masjid salah satu tempat kebaikan. Kita ke masjid berarti kita mengunjungi tempat kebaikan. Masjid atau langgar itu salah satu tempat kebaikan. Nah, kalau kita mengunjungi tempat itu, berarti dinilai sebagai kebaikan. Nah, kalau kita hari Jumat, di samping menunaikan fardu salat Jumat, di samping itu kita mengharap supaya dapat pahala haji dengan hadir Jumat itu. Wa umratin fi salatil asri fil jami',
dan niat supaya dapat pahala umrah pada salat asar fil jami di masjid jami. Hadir ke masjid nak sembahyang asar. Di samping menunaikan kewajiban, ini asar itu kewajiban kita. Di samping itu supaya dapat pahala umrah. Itu sembahyang asar berjamaah. Pahalanya ada terkira. Cuma salah satu pahalanya seperti pahala orang umrah. Berapa menghabiskan duit pulang pergi ke sana. Kalau niatnya nangka itu dapat pahala umrah. Kewajibannya gugur, kewajibannya biris, pahala sembahyang asar itu dapat. Di samping itu dapat pahala seperti orang umrah duanya. Nawaitu ribat binti zari salah ba'da salah. Dan berniat pulangnya ribat, mengikat diri binti zari salah ba'da salah pada menunggu sembahyang setelah sembahyang. Ini belum waktu sampai datang, sudah kita menunggu waktu sampai. Itu pahalanya intizar itu nah, menunggu itu sangat pahalanya sangat besar. Bahkan di kitab Tajul Arus disebutkan salah satu amalan orang kayak kilat menyambar titian syaratul mustaqim, menyeberang titian syaratul mustaqim kalbarkil khatib, kayak kilat menyambar. Amalannya ini datang ke masjid sebelum orang azan. Sebelum orang azan datang sudah ini. Nah, jadi intizar salah ba'da salah itu luar biasa. Di samping tulak kalanggar ke masjid itu menunaikan kewajiban sembahyang. Aku jadi belakas tulak supaya dapat pahala intizar tadi, supaya dapat balasannya. Antara lain balasannya kalau rutin. Setiap waktunya sebelum orang azan ini sudah ada di langgar orang ini atau di masjid. Itu menyeberang titian syaratul mustaqim kalbarkil khatib, kayak kilat menyambar. Itu salah satu amalan orang yang menyeberang berapa detik kali kilat menyambar itu sampai ke Subarang udah. Orang ini setiap kali kurang azan anyarnya berangkat. Ada orang azan sudah di Masjid Akbar, orangnya berangkat. Nah, itu kayaknya menyeberang titian syaratul mustaqim kayak kuda nang laju. Seperti kuda. Laju berjalan batis. Menyeberang titian syaratul mustaqim nang beberapa ribu tahun itu ini seperti kuda nang laju. Karena ada riwayat hadis titian syaratul mustaqim itu perjalanan 5.000 tahun berjalan batisnya sampai ke Subarang. Ada riwayat lagi 5.000 tahun mendeki, 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun menurun. 5.000 tahun aja sudah lawas. Itu kalau berjalan batis. Ada yang tercapat kayak berkuda laju. Ini menyebarkan telakas datang kayak kuda laju tuh bang. Ini orang bang ngajar masjid malamnya. Bila anak kayak kilat menyambar itu udah hadir sebelum masuk waktu. Jadi jam 11:30 matahari sedangnya udah siap. Dulu ini terus pada muadzin.
Lamun adin kreditnya nang bang, kadang alihnya luar biasa. Sahabat Nabi yang dijamin surga begitu diteliti oleh para ulama. Wah, amalan mereka kada pernah kada berjamaah sembahyang. Mereka datang sebelum kurang adzan. Belum kurang adzan lah, besap sudah. Ini luar biasa. Kayak orang haji umrah. Belum sampai waktunya tolong udah ke masjid dulu. Najaknya kayak di kampung, nah itu mah. Yang di kampung tuh kayak itu, top pada. Jam 11 sudah tolak. Masjid Haram banyak. Jadi tadalunya datang pada orang bang. Jakanya di kampung kayak itu, nah luar biasa. Kalau berkhatib, kayak gilat menyambar. Wa nawaitul mu'awanah halal birri wat taqwa. Dan aku berniat lagi mu'awanah, tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Kita hadir ke majelis kebaikan, ke majelis ilmu. Salah satu niatnya kita tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Pasti ada kita yang perlu kita bantu apa di situ. Yang perlu kita tolong apa di situ. Jadi pahala. Wa nawaitul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Aku berniat lagi amar ma'ruf nahi munkar. Apa nang layak kusuruh, apa nang layak kularang. Wa nawaitul qawla bima wa haqqun bi nafsih. Dan aku berniat mengatakan dengan sesuatu yang berhak untuk dikatakan pada dirinya. Ini ada sesuatu yang berhak untuk dikatakan. Ada sesuatu ini yang mau kada diucapkan kada apa-apa. Ada sesuatu ini kada diucap. Seperti kita melihat orang yang berbuat yang haram, ittifaq ulama pada itu haramnya, ijma ulama pada itu haram. Kita kada berucap itu, minta maaf. Nah, aku suka mendengar, aku suka mengaji ini haram. Semua kadang kita harus berucap itu. Cuma ada juga sesuatu itu kita pikirkan dulu yang mana lebih aslah, yang lebih maslahat, baru kita ucapkan. Ini misal yang dilakukan ini ulama khilaf. Yang dilakukan A nih, ulama khilaf, ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan makruh aja, ada yang mubah, ulama khilaf. Nah ini untuk menegur ini kita pikirkan dulu yang mana lebih maslahat. Lebih maslahat tegur atau kada. Lebih menguntungkan bagiku diam atau kada. Karena dilakukan orang ini ulama kan sepakat juga. Walaupun ada yang mengharamkan, dia pun membolehkan ada juga. Dari situ kita memandang mana lebih maslahat, itu kita lakukan. Kadang harus kita tagur, kadang kada. Wa nawaitu istima'ahu, dan aku berniat pulang untuk mendengari perkataan yang layak untuk didengar. Wa nawaitu khidmatal ilmi wa nasyrah, dan aku berniat berkhadam dalam ilmu dan menyebarkan. Kita hadir ke majelis ilmu. Kita ada niat kita mendapat ilmu ini, amalkan. Bukan hanya amalkan, karena sampaikan dan orang yang berhak untuk disampaikan. Anak, bini menyampaikan.
termasuk nasrahu, walaupun lawan anak bini. Anak bini sudah mendengar apa yang kita dengar saat ini. Lalu kita sampaikan. Itu nasrahu. Wa nawaitu nafyal jahli an nafsi. Aku berniat menafikan atau membuang kejahilan dari diriku. Aku hadir di majelis ilmu ini atau di majelis kebaikan untuk menafikan atau membuang kejahilan dalam diriku. Setiap kali kita dapat ilmu, sekian persen hilang kejahilan. Dapat karena ilmu kita. Ada peluang persen kejahilan yang dihilangkan. Misal kejahilan kita 50%. Kita dapat ilmu, maka dikurangi kejahilan tadi, hilangkan menjadi 49%. Kurang. Wa nawaitu tajdidal iman wa tasyabbuha bisalihin. Aku berniat memperbaharui iman dan menyerupai dan orang-orang salihin. Kita hadir di majelis kebaikan, wabil khusus majelis ilmu dan majelis zikir, itu niat memperbaharui iman. Iman ini mau kayak pakaian dia, mau dipakai terusnya buruk. Perlu diperbaharui. Pakaian ditapas, digosok, kayak hanyar. Iman kita ini, bila kita bawa nonton ilmu, itu berarti memperbaharui. Iman pakaian semakin bagus, ya. Tiba ditapas, digosok, kayak puga. Itu memperbaharui. Jadi dibawa belikir, dibawa hadir majelis ilmu, itu memperbaharui iman. Iman kita berpuga. Wa tashabbuh bisalihin, dan niat tashabbuh menyerupai dan orang-orang salih. Kita karena kada kawa memain diri orang salihin, barang menyerupai barang. Bila kada kau menjadi orang salih, menyerupai barang. Baik di segi pakaiannya, baik di segi tingkah lakunya, menyerupai. Wa nawaitu dirayah duna mujarradir riwayat. Aku berniat dirayah mengamalkan ilmu duna mujarradir riwayat, bukan semata-mata riwayat mengisahkan ilmu. Hadir di majelis ilmu ini niat supaya mengamalkan. Ada banyak sedikit. Niat kita tuh mengamalkan, bukan hanya untuk mengisahkan. Riwayatnya mengisahkan, orang menceramahkan. Kalau dirayat ini dapat amalkannya. Kadang manusia ini dapat ilmu diamalkannya, tapi kada mampu riwayat menyampaikan. Ada juga yang begitu dapat ilmu diamalkannya dan disampaikannya. Ada juga manusia ini dapat ilmu, ini kada mengamalkan, cuma riwayatnya mengisahkan harap. Mengisahkan, menceramahkan, menjabarkannya itu harap. Tapi kada mengamalkan. Jadi kita hadir ke majelis ilmu, niat supaya dapat ilmu dan mengamalkannya. Bukan tujuan semata-mata supaya bisa menceramahkan, bisa kita menyampaikan, bukan, jangan itu niatnya. Ini otomatis kalau sudah dapat ilmu kita bisa seorang menyampaikan, bisa seorang. Itu nawaitu dirayah duna mujarradir riwayah. Sama kita mengaji kemana, ke jauh-jauh, niat ke situ semata-mata menimba ilmu, memperdalam ilmu, dan mengamalkan sedikit demi sedikit.
bukan tujuan semata-mata riwayat, bukan tujuan untuk mengikuti gaya-gayanya. Ini ada orang mengaji ke lain, karena begitu datangnya bergaya kayak nang di negara orang lain tadi. Pada tujuan inti itu kasana tuh menimba ilmu, memperdalam ilmu dan mengamalkannya, bukan menerapkan pakaian. Ada sebagian nya kesana karena birajin kita belajar, nya kada menimba ilmu, ke sana kunjungan-kunjungan kemana-mana ada mengaji gedenya. Tapi begitu bulik kayaknya, nah pakaiannya kayak tuan guru. Nah ini ngarannya pakaian aja. Lalu tujuan kita kemana untuk ilmu yang kajau itu hanya menimba ilmu gitu. Dan mengamalkannya. Jangan riwayat aja dan jangan pakaiannya aja ditiru. Begitu bulik baju-baju kayak tuan guru, padahal ilmunya belum pantas tuan guru lagi. Kan hanya di sana kada menimba ilmu. Wa nawaitu riwayat duna mujarrad riwayat. Nawaitu dirayah duna mujarrad riwayat. Wa nawaitu istinzala rahmatillah bi dzikri shalihin. Aku berniat menuntut turunnya rahmat Allah dengan menyebut orang-orang salihin. Kan otomatis kita bila hadir di majelis ilmu itu mesti ada mengisah orang salih. Seksiano. Dikala menyebutkan orang saleh itu rahmat Tuhan turun. Orang saleh, orang ulama, orang-orang wali, para sahabat. Menyebut orang saleh ngarannya itu aja itu sudah turun rahmat Tuhan. Apalagi meniru tingkah lakunya atau meniru amaliyahnya. Menyebut nama mereka sudah turun rahmat. Wa nawaitu irghama wa muharabata wa mujahadatan nafsi. Aku hadir di majelis ilmu dan di majelis kebaikan itu aku berniat irghama wa muharabata wa mujahadatan nafsi. Irgham artinya menundukkan nafsu. Wa muharabah memerangi nafsu. Wa mujahadah sama memerangi nafsu. Aku hadir di majelis ilmu tujuan supaya menundukkan nafsuku. Tujuan supaya memerangi nafsu. Wa nawaitu tahalliya bisidqi binafi ru'yatil khalqi. Aku berniat hadir di majelis ilmu dan majelis kebaikan, berniat untuk tahalli, berpakaian dengan kejujuran, supaya aku ini menjadi orang jujur. Binafi ru'yatil khalqi, dengan menafikan memandang makhluk. Aku hadir ini supaya berpakaian dengan kejujuran. Karena kan setiap orang berpakaian dengan kejujuran. Orang pintar belum tentu jujur. Banyak orang pintar suka memintari. Jadi orang harus memintari itu kan orang pintar. Orang pintar belum tentu jujur. Orang jujur pun belum tentu pintar. Orang jujur cuma kan tapi pintar ada. Cuma jangan khawatir jujur serta pintar. Kalau orang pintar disertai jujur, itu luar biasa. Ini termasuk makhluk pilihan. Pintar, jujur.
Pintar kada jujur banyak, jujur kada pintar banyak juga, pintar serta jujur kada banyak. Ini barang langka. Wa ta'alluma wa ta'lim wal itias wal wa'za. Dan aku berniat ta'allum, belajar, wa ta'lima, mengajar, wal itiaza, mengambil nasihat, wal wa'za, dan memberikan nasihat. Aku hadir di majelis ilmu ini supaya mengambil nasihat. Dan kaina aku berikan nasihat kepada anakku, biniku, keluargaku. Wa nawaitu ghufrana dzunub bidzikri shalihin. Aku berniat supaya diampuni dosa-dosa dan menyebut orang-orang saleh. Di tempat itu kalau disebut orang saleh, rahmat Tuhan turun dan dosa kita diampuni juga. Nah, itu kelebihan orang saleh. Kata-kata saleh ini umum, mengandung nabi dan rasul. Kana salihah gitu, bila dia saleh. Wakana abdan salihah. Tuhan rajak memuji nabi-nabi di Quran. Wakana abdan salihah, dia hamba yang saleh. Jadi kata-kata saleh itu tak kurang nabi, rasul, sahabat, wali, orang alim, tak kurang. Setiap nabi pasti saleh. Cuma kada setiap orang saleh nabi. Bisa aja orang saleh itu sahabat sidin. Bisa aja orang saleh itu orang wali. Dan Quran, innallah yuhibbus sholihin. Allah tuh sayang dengan orang salihin. Wallah yatawalla salihin. Allah tuh mengurusi orang-orang salihin. Orang-orang saleh ini selalu diurus Tuhan, baik urusan rezekinya, urusan apa aja diperhatikan oleh Allah. Wallah yatawalla salihin. Nah, salihin itu termasuk di situ nabi, rasul, sahabat, wali, ulama. Termasuk. Wa dzikri hikayatihi, dan menyebut kisah-kisah mereka. Berniat supaya dapat keampunan dosa dan menyebut kisah-kisah mereka. Wa taqwiyatal qalbi wa tambihahu waridallah wal jannah. Aku hadir di majelis kebaikan, aku berniat memperkuat hati, memperkuat mental, dan menjagakan hati supaya hati ini selalu jaga. Waridallah ta'ala wal jannah, aku berniat supaya dapat ridha Allah dan dapat surga. Wa na'udzubillah min syukhtihi wan nar, dan kita berlindung dengan Allah dari kemurkaannya dan api neraka. Wa nawaitul imana wa tasdiq wa ihtisaba jami'i dzalik. Aku berniat lagi hadir di majelis-majelis kebaikan itu, berniat iman dan tasdik. Berniat supaya iman bertambah kuat. Wahtisaba jami'i dzalik, dan mengikhlaskan keseluruhan demikian. Berniat supaya ikhlas dalam kebaikan. Wan nazara li fadlillah wa rahmati, dan memandang bagi karunia Allah dan rahmatnya. Dunal amal, bukan memandang amal, wal ulum, bukan memandang ilmu-ilmu, wal ahwal, dan keadaan-keadaan. Tapi memandang karunia Allah dan rahmat Allah. Yang kita pandang tuh karunia dan rahmat Allah. Yang memandang amal, karena amal kita barangkali tidak sempurna. Yang memandang ilmu kita, barangkali ilmu kita ini belum pas, belum mantap. Yang kita pandang tuh karunia Allah dan rahmatnya. Semua pemberian Allah kepada kita
nang kita kada suah meminta. Itu ngarannya fadlillah karunia Allah. Kita kada suah minta lawan Tuhan, ya Allah, minta supaya diaktifkan tiap hari penglihatan, pendengaran, penglihatan, pengrasaan. Kada suah minta kita, tapi diberi Tuhan atau karunia Tuhan ngarannya. Kita kada pernah minta, ya Allah, minta supaya diaktifkan denyut jantung. Kada suah minta itu kita, tapi diberi Allah. Nah itu karunia Allah karena pemberian Allah tanpa diminta oleh hamba. Allah tuh daripada maha pemberinya, banyak pemberiannya yang kada diminta oleh hamba. Nah, ulang apa-apa yang kita minta kada berita diberi Tuhan. Nah itu ada asrar, ada rahasianya. Kita nih banyak minta ini, tapi kada berita diberi oleh Allah. Atau ada asrarnya. Yang diberi oleh Allah itu yang layak bagi kita. Apabila kita minta sesuatu, yang sesuatu itu kada layak kita sandang, Tuhan kada memberi sesuatu itu, namun Allah tabungkan untuk akhirat. Allah jadikan doa kita tuh ibadah dan ditabungkan untuk akhirat. Karena yang kita minta itu kada layak untuk kita. Untuk si Zaidnya berdoa itu diberi. Itu dalam pandangan Tuhan untuk Zaid layak untuk Zaid. Untuk kita ada. Kita cukup syukur kepada Allah, memandang banyak pemberian Allah yang kada kita minta. Yang pemberian Tuhan ini yang gana-gananya. Yang kada kita minta. Yang sering kita minta itu yang halus-halusnya. Yang sering kita minta kada berita diberi Tuhan. Yang diberi oleh Allah ini berarti layak kita menerima. Yang kada diberi berarti kada layak kita menerima untuk di dunia. Ini hanya layaknya di akhirat. Ini jago, ini dua ini harap. Dua ini pengabulan. Dua ini bila dibaca luas rejeki. Si Zaid muamalakan diberi guru. Mujarab. Terbukti. Kita rutin dia muamalakan cuma kayak ini bang misal. Jangan menyalahkan doanya itu. Doa itu tetap harap. Buktinya kalau lain mujarab saja. Kenapa kita kada? Itu banyak jawabannya. Antara lain barangkali mau dikabulkan lawan kita ada layak kita sandang. Ada layak bisa membahayakan kita. Ini kada berbahaya, kita berbahaya. Bisa mereka itu. Atau bisa juga ada kesalahan yang fatal dalam jiwa kita sehingga doa yang kita baca tadi kada kabul untuk kita. Lebih besar kesalahan yang kita miliki daripada itu bisa. Ada kawan ini kada punya kesalahan yang kayak ampun kita. Lalu manjur baginya. Atau bisa juga ini dua ini harap dua ini. Kita baca kada kabul-kabul juga. Nah bisa juga Tuhan memandang masalah di Tuhan ini baik kaya akan di akhirat juga. Di dunia beja kemiskinan aja. Sugih kan di akhirat, sugih pada kawannya itu gitu. Surga kayaknya lebih mewah daripada kawannya ini. Bisa mereka itu berarti Tuhan sayang. Jadi jangan menyalahkan amalan ini kada mujarab, kada manjur, jangan. Jangan menyalahkan doa ini kada harap, jangan. Masalahnya itu ada dalam diri kita, masalahnya. Dan diri kita lawan diri orang juga beda. Tangan sama, batis sama. Pemikiran beda, gitu. Penangkapan beda, keyakinan beda, keimanan beda, ketakwaan beda, amaliyah beda, banyak beda. Tangan batis saja sama.
Nang penting bila diberi amalan, kalau amalan amalkan dulu lillahi ta'ala. Jangan mengharap fadilatnya. Kalau kita mengharap fadilatnya, ya ada dapat karena ada kendala-kendala dalam diri kita. Lalu kita malas. Lalu timbul buruk-buruk sangka. Karena amalan itu lil fadilat, Pak. Lillahi ta'ala. Allahumma la yaqsa min rahmatik. Ya Allah, tidak putus asa dari rahmat Engkau. Wala amna min makrik, tidak merasa aman daripada tipu daya Engkau. Doa musannaf, ya Allah, artinya hamba ini kada putus asa dari rahmat Engkau. Tetap hamba ini berharap rahmat Engkau. Cuma hamba kada merasa aman daripada tipu daya Engkau. Kita ini maksiat, tapi rezeki lancar aja terus. Nani makrillah. Kita kada sadar pada ini tipu daya untuk kita. Rezeki tetap dilancarkan, awak tetap disehatkan, tapi maksiat jalan terus. Nani makrillah. Seharusnya kita begitu merasa ini banyak dosa, belum ditobati, rezeki semakin lancar, seharusnya kita semakin istighfar lawan Tuhan. Semakin banyak minta ampun kepada Allah. Takut ini rezeki ini tipu daya, lanjuran. Tipu daya itu ya lanjuran. Takut ini lanjuran. Maksiat aktif, cuma awak sihat terus. Nah, seharusnya kita takut nih barangkali lanjuran nih. Banyak istighfar. Ya kita kalau menilai diri kita, aku nih dosa ini nang kada kutubati tagawi terus. Tapi rezeki lancar aja aku nih, awak sihat aja. Ini barangkali lanjuran. Nah, saat ini kita banyak istighfar. Banyak minta ampun lawan Tuhan. Jangan merasa aman. Kita ada pernah mendengar orang berucap, nang bini membeli nang laki. Saya sadangi abahnya aja menggawin itu. Ada baik pernah digawainya itu nah. Pegawai itu Allah murka. Pian tahunya orang guru. Allah dan Rasulnya murka. Mungkin menggawi terus. Jadi jawaban nang laki. Mun Allah tuh murka lawan aku, kada lancar rezeki. Ternyata aku ini banyak rezeki lancar terus. Tapi Tuhan kada murka lawan aku. Itu jawaban nang laki. Itu jawaban nang lopot. Itu barangkali itu lanjuran tadi. Lalu orang kafir tuh Tuhan murka, tapi orang kafir banyak pada kita duit. Jadi lancarnya rezeki karena kaitannya lawan murka dan kada murkanya Allah Ta'ala. Nah, jangan Allah Ta'ala aja murka lawan aku, malah menjawab ampunan bini nih. Aku ini kada lancar rezeki, ternyata aku ini lancar terus rezeki. Jangan lagi, oh aku sehat terus. Nah ini logikanya salah ya. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ya Allah, kami minta akan Engkau dari karunia Engkau. Wa na'udzubika min adlik, kami berlindung dan Engkau dari keadilan Engkau. Wa narghabu ilaik fi afdali wijhatai kalimatik, kami suka kepada Engkau, gemar kepada Engkau. Pada paling afdal wijhatai kalimatik. Wijhatai itu dua arah, dua sisi kalimat Engkau. Kalimat Allah itu
seperti kalam Quran. Itu ada sisi zahir maknanya, ada sisi batin. Ini mana zahir, ini tafsir zahir, ini tafsir batin. Allahumma la ilma illa ma'allamtana. Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali sesuatu yang engkau ajarkan akan kami. Kita ini kada dapat ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah. Jujur kita belajar lawan guru. Tapi di saat kita belajar lawan guru, Allah itu memberi pahaman. Untuk kada memberi pahaman, kada paham kita. Tidak ada ilmu kecuali sesuatu yang engkau ajarkan akan kami. Wala amala illa mawaffaqtana. Tidak ada amal kecuali sesuatu yang waffaqtana, engkau berikan taufik kepada kami. Kita ini kata kau beramal bila kada dapat taufik Tuhan. Kau beramal akan dapat taufik. Kada kau hadir di majelis ilmu bila kada dapat taufik Tuhan. Biar betatai lawan masjid lawan langgar kada kau hadir. Rumah betatai lawan tuan guru kada mau hadir ya. Bila kada dapat taufik. Bila dapat taufik yang jauh-jauh hadir. Nah, pemahalnya taufik hidayah. Wala hala illa ma wahabtana. Tidak ada hal kecuali sesuatu yang engkau berikan kepada kami. Subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ya dzal jalali wal ikram, hai Tuhan yang maha besar. Hai Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan. Nah, habis sudah bab masalah niat mustami dan niat terdaris. Orang yang mendengari majelis ilmu, orang yang belajar, atau orang yang berkunjung ke tempat-tempat orang yang saleh, itu macam-macam niatnya. Saya kira bernilai pahala. Nah, sedikit nawayil amwal wal akar wal masalihil ammah al mawqufah halal muslimin. Menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala alihi washabihi syai'ullahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila khalqik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.